Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dalam bentuk ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga mampu kita amalkan dan menjadi bekal untuk menghadap kepadanya kelak di yaumil akhir. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah mahdubatullah, hidangan atau jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar kata hidangan, apa yang ada dalam benak dan pikirannya? Makanan dan minuman, ya. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya makanan favoritnya masing-masing. Apa makanan favoritnya, Pak? Ada yang makanan favoritnya bala-bala, cilok. Ada yang makanan favoritnya rendang, nasi goreng, jengkol, dan lain sebagainya. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menyantap hidangan berupa makanan favorit bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya apa yang dilakukan? Biasanya apa yang dilakukan? Di antaranya, ketika kita makan hidangan berupa makanan favorit kita, inginnya berlama-lama dengan makanan tersebut. Kalaupun habis makanan tersebut, kangen ingin makan lagi makanan tersebut, ingin beli atau masak makanan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan yang sungguh luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita makan makanan favorit kita, inginnya berlama-lama dengan makanan tersebut. Kalaupun habis, kangen ingin makan lagi dengan makanan itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita ketika kita menerima hidangan Allah berupa Al-Quran? Apakah sama atau beda? Alhamdulillah, inginnya berlama-lama dengan Al-Quran. Kalaupun beres baca Quran, beres mengkaji Al-Quran, kangen, rindu, ingin buka lagi Al-Quran. Tapi sebagian di antara umat Islam ada yang justru berbeda. Contohnya ketika salat berjamaah, kalau imam baca surah yang panjang-panjang, ada sebagian makmum ngagerentes dina hatena, "Duh, ieu imam kan didilaila teuing macana." Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Al-Quranul Karim adalah hidangan atau jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menerima hidangan Allah. Bagaimana cara menerima hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fata'allamu maka pelajarilah
ma'lubatihi mastata'tum. Hidangan Allah tersebut sesuai kemampuan kalian. Jadi di antara upaya ikhtiar kita menerima hidangan Allah berupa Al-Qur'anul Karim yang sungguh luar biasa, bagian dari mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan pedoman bagi kita kaum muslimin bahkan sampai akhir zaman, yaitu dengan mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana Al-Qur'an menyampaikan solusi menghadapi masalah atau cobaan. Apa Pak Bu judulnya? Solusi bagaimana menghadapi cobaan atau masalah. Di sini ada yang tidak punya masalah? Saya yakin semuanya pasti pernah mengalami suatu masalah. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menghadapi cobaan dalam bentuk masalah. Apakah ia laki-laki ataupun perempuan? Apakah ia kurang beriman kepada Allah ataupun beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bahkan manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang mulia, yaitu para nabi dan rasul, mereka pun diuji oleh Allah. Di antara bentuk ujiannya adalah dengan cobaan atau persoalan hidup, permasalahan hidup. Lalu apa yang membedakan antara orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika menghadapi masalah? Apa bedanya Pak? Perbedaannya diantaranya dalam hal mencari solusi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka menghadapi suatu masalah persoalan hidup, maka ia akan mencari solusi pada makhluk tanpa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika ia menghadapi cobaan dalam bentuk masalah, maka ia akan mencari solusi hanya kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ia diuji oleh Allah dengan cobaan masalah hidup, maka ia menggantungkan dirinya mencari solusi hanya pada makhluk. Makhluk yang dimaksud ada 3. Yang pertama makhluk hidup, yang kedua makhluk mantan hidup, yang ketiga makhluk berupa benda mati. Yang pertama pada makhluk hidup, ada sebagian orang ketika yang menghadapi cobaan menyombongkan dirinya, merasa punya kerabat, saudara atau kenalan, memiliki wawasan ilmu yang luas, harta benda yang banyak, jabatan yang tinggi, sehingga dari mereka lah bisa selesai persoalan hidupnya tanpa menggantungkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Yang kedua pada makhluk mantan hidup. Siapa Bu makhluk mantan hidup? Mayyitun, orang-orang yang sudah mati. Ada sebagian orang ketika ditimpa ujian, cobaan, persoalan hidup, lantas menyandarkan dirinya pada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah mati atau meninggal dunia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi orang yang hidup.
Jadi orang-orang yang meninggal dunia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi orang yang hidup. Karena orang-orang yang mati ini saat ini berada di alam barzakh dalam keadaan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Jadi sebelum ditegakkannya hari kiamat, orang-orang yang mati oleh Allah dikumpulkan di alam barzakh, dan di alam barzakh inilah ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, matinya dalam keadaan berbuat maksiat, maka mereka saat ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan balasan berupa siksa kubur. Jadi boro-boro memberikan manfaat dan madarat kepada orang yang hidup, orang yang mati, mereka saat ini berada di alam barzakh atau sering kita artikan alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan semasa hidup di dunia. Apa tadi ayat lambat? Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Yang ketiga, pada makhluk berupa benda mati. Yang dimaksud makhluk berupa benda mati, ada orang-orang yang punya anggapan benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat dan madarat secara magis, artinya memiliki kekuatan magis. Pohon beringin, batu akik, keris dan lain sebagainya. Maka tentu ini termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mengalami persoalan hidup, menghadapi cobaan atau masalah, maka mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun masalah yang dihadapinya. Rizki dalam bentuk harta saat ini seret, Allah uji dengan persoalan kesehatan, ternyata sakit berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan berbagai cobaan masalah hidup yang lainnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biarkanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kehendaknya memberikan solusi yang terbaik bagi orang-orang yang beriman melalui siapa saja yang Allah kehendaki dan melalui apa saja yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita saat ini dipuji oleh Allah dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Di antaranya ujian saat ini, kita berada pada masa wabah virus corona. Tidak terasa kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Ada yang usahanya mungkin bangkrut, persoalan masalah hidupnya bertambah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita saat ini diuji dengan berbagai ujian, yakinlah ujian yang kita alami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna min asadin nas bala'an al-anbiya, sesungguhnya ujian yang paling berat itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi.
Tapi para nabi dan rasul-rasul Allah, meskipun diuji dengan ujian-ujian yang berat, mereka mampu melaluinya dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita meneladani para nabi, bagaimana mereka menghadapi cobaan dan masalah. Namun tentunya tidak akan kita bahas 25 nabi. Waktunya tidak akan cukup. Kita ambil sampel contoh teladan dari 3 nabi. Yang pertama Nabiullah Yunus alaihissalam, yang kedua Nabiullah Musa alaihissalam, yang ketiga Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Pak Bu, teladan dari Nabi Yunus alaihissalam. Di antara ujian yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, antara hidup dan mati. Beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dalam Quran disebut dengan sebutan ikan nun, sehingga beliau disebut dengan sebutan Dhunnun. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Surah apa? Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Di dalam ayat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, ketika Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang sangat besar, apa yang dilakukan oleh beliau? Panada fi dhulumat, maka beliau memunajat, memohon, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala fi dhulumat, ketika itu dalam keadaan gelap yang begitu gelap. Kalimat al-dhulumat itu kan bentuk jamak, berarti sangat gelap. Bagaimana tidak gelap? Beliau berada dalam perut ikan. Gelap tidak, Pak? Gelap. Peristiwa itu terjadi, sebagian riwayat menyebutkan di malam hari. Dan ikan itu ada di dalam lautan. Maka gelap sekali ketika itu yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan gelap, di dalam lautan tambah gelap. Kondisinya di malam hari, maka ketika itu begitu gelap. Nah, Nabi Yunus alaihissalam beliau memunajat, berdoa, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan apa kalimat yang keluar dari beliau. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Engkau wahai Allah, atau la ilaha illallah. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Yang pertama kali keluar dari lisan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau diuji dengan cobaan yang berat, ditelan oleh ikan yang besar di dalam lautan di malam hari dalam keadaan gelap ketika itu. Yang keluar dari lisan beliau pertama kali adalah kalimatut tauhid, la ilaha illa anta. Maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahlil. Kadang di antara kita ada yang baru diuji, mati lampu, yang keluar dari lisannya sumpah serapah, menyalahkan orang lain. Nah, nya PLN ditebalik. Karena kayak di pareman kawan geus pareum deui. Nabi Yunus alaihissalam yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah, berupa kalimat tahlil, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Engkau wahai Allah. Maka ibrah, pelajaran bagi kita ketika kita dihadapkan pada ujian dalam bentuk cobaan dan persoalan hidup, jangan keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik.
Kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai keluar dari lisan kita sumpah serapah, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tapi perbanyaklah kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat dzikir. Yang kedua, Nabiullah Yunus alaihissalam, beliau membaca kalimat tasbih. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Ketika itu beliau tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas situasi dan kondisi yang beliau alami. Jadi beliau ditelan oleh ikan yang besar, apakah menyalahkan Allah? Tidak, atas kondisi yang beliau alami. Tidak. Tapi yang keluar dari lisannya adalah subhana, memasucikan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kita pun harus meneladani apa yang beliau lakukan. Ketika kita menghadapi cobaan persoalan hidup, maka berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena yakinlah setiap perkara bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah khairun, itu adalah baik. Ketika Allah takdirkan bagi kita sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bersabar, maka itu adalah baik. Ketika Allah takdirkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bersyukur kepada Allah, itu pun jelas adalah khairun, itu pun adalah baik. Jadi setiap perkara bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, itu pasti baik. Ketika diuji dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan, ia sabar, itu baik. Ketika Allah takdirkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, lalu ia bersyukur kepada Allah, itu pun adalah baik. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aya jalmi anu ngeureunkeun angkot di jalan, kiri-kiri berkali-kali meminta angkot itu berhenti. Ternyata angkotna teh teu eureun, padahal katia di angkotna teh teu pinu. Ternyata eta jalma teh kulutus. Nah, supir angkot teh nikaci da teu daen eureun, padahal kuring rek mayar tuh. Ambak-ambakan we gitu. Datang angkot yang kedua kiri, ternyata berhenti. Lalu kita naik angkot yang kedua, ternyata di tengah perjalanan macet. Kenapa macet? Ternyata ada kecelakaan. Angkot yang pertama itu kecelakaan, supir dan penumpangnya semuanya meninggal dunia. Nu tadina kukulutus ambek-ambekan, akhir nama alhamdulillah untung teu naik angkot nu kahiji itu. Sama aja ketika Allah Tabaraka wa taala menetapkan sesuatu bagi kita, yakinilah bahwa itu adalah takdir yang terbaik. Jangan pernah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Ini yang keberapa, Pak Bu? Yang kedua. Jadi satu, perbanyaklah membaca kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas atau sumpah serapah dan lain sebagainya. Yang kedua, senantiasa berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah. Yang ketiga, yang keluar dari lisan Nabi Yunus alaihissalam, inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Apakah Nabi Yunus alaihissalam menyalahkan Allah atas kondisi yang dialaminya? Tidak. Tapi beliau memuhasabah diri, berintrospeksi diri. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, cobaan, masalah hidup, maka
maka introspeksi dirilah, bermuhasabah dirilah. Bisa jadi berbagai cobaan yang kita alami disebabkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat. Jangan-jangan kita jarang beristighfar dan bertobat kepada Allah, sedangkan setiap hari kita tidak lepas dari melakukan perbuatan dosa. Istighfar itu artinya talabul maghfirah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat artinya an-nadam, menyesal, yaitu menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, memperbaiki dirinya, lalu menjadi pribadi muslim yang lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat pasti beristighfar, tapi tidak setiap yang mengucapkan kalimat istighfar dia sedang bertobat. Nah, bagi kita diperintahkan dalam Al-Quran agar memperbanyak istighfar dan tobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memasucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah, memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin pasti masuk surga, dijamin terhindar dari siksa api neraka. Beliau ibadahnya gaspol, tapi luar biasa, setiap hari beliau tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Lah saya tiap hari melakukan dosa, kehilapan, tapi lalai dalam beristighfar dan bertaubat. Bisa jadi cobaan-cobaan yang kita hadapi karena perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, sedangkan kita lalai dari istighfar dan taubat. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karenanya salah satu kurikulum dakwah para nabi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, ketika Allah menyampaikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengajak kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, memohon ampunanlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengampuni atau Maha Pengampun. Ada faedah, manfaat yang luar biasa dari istighfar dan taubat. Masih dijelaskan dalam surah Nuh ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Yursilus sama'u 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin. Allah karuniakan anak keturunan, bi amwalin yaitu harta yang banyak, wa banin dan anak keturunan, wa yaj'ala lakum jannatin. Maksudnya Allah menjadikan bagi kalian yaitu kebun-kebun, wa yaj'ala lakum anhara, dan sungai-sungai. Yaitu kebahagiaan di dunia dan tentunya kebahagiaan di akhir. Salah seorang ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah didatangi oleh beberapa orang untuk meminta nasihat kepada beliau. Yang satu datang meminta nasihat kepada beliau, saya ini orang yang miskin, bahkan fakir. Bahkan mayoritas di daerah saya semuanya hampir adalah orang-orang yang fakir.
Maka Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan nasihat istighfirillah, beristighfarlah, memohon ampunanlah kepada Allah. Datang orang yang kedua meminta nasihat kepada beliau, di tempat saya kemarau berkepanjangan, sulit air, jangankan untuk mandi, untuk minum juga sulit. Apa nasihat yang beliau disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan istighfirillah, memohon ampunanlah kalian kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri, saya ini orang yang tak kunjung dikaruniakan anak oleh Allah. Belasan tahun sudah berumah tangga, tetapi belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hasan Al-Basri pun menyampaikan nasihat yang sama, istighfirillah, memohon ampunanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa setiap yang datang ke sini meminta nasihat kepadamu, engkau menyampaikan jawaban yang sama, istighfirillah, mohon ampunanlah kalian kepada Allah? Maka beliau membacakan firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12 yang tadi telah disampaikan. Jadi ternyata luar biasa faidah dari memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, yaitu diantaranya mendatangkan rahmat Allah yang besar. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Jadi yang ketiga, ibrah, pelajaran atau teladan dari Nabiullah Yunus alaihissalam, berintrospeksi dirilah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Bisa jadi cobaan hidup yang saat ini kita alami dikarenakan perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Ini teladan dari Nabi Yunus. Yang kedua, teladan dari Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam, di antara ujiannya ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid di hadapan Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, ternyata dakwah Nabi Musa alaihissalam diterima atau ditolak? Ditolak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam akan dibunuh oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Maka beliau berupaya untuk menghindarkan diri dari kemadaratan, menghindarkan diri dari perbuatan jahat Fir'aun, sehingga beliau diperintahkan oleh Allah Taala untuk menghindar dari kejaran Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Nah, ketika itu sampailah di satu tempat, di depan laut begitu luas, di belakang Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, jaraknya sudah sangat dekat. Allah sampaikan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62. Falamma tara al-jam'an, maka tatkala keduanya saling melihat. Kalau saling melihat jaraknya jauh atau dekat? Jaraknya sudah dekat. Di depan laut begitu luas, belakang Fir'aun, Haman, bala tentaranya, jaraknya sudah dekat. Secara akal pikiran tidak ada jalan keluarnya. Maka berkatalah para sahabat Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul, kita pasti akan tertangkap. Nah, Pak Bu, sahabat Nabi Musa ketika itu berputus asa. Lah, ima pasti orang bakal katewa. Diharupkeun laut begitu luas, di belakang sudah dekat Fir'aun, Haman dan bala tentara. Tapi perhatikanlah apa yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyampaikan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku,
dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagiku. Inilah kekokohan tauhid Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam kondisi masalah yang sungguh sangat berat antara hidup dan mati, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, Allah bersamaku, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagiku. Apakah Nabi Musa alaihissalam berkata demikian karena sudah diberitahukan oleh Allah, "Hei Musa, kalau nanti di depan ada laut, di belakang Fir'aun jaraknya sudah dekat, pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut terbelah jadi dua dan menjadi jalan keluar bagimu." Apakah sudah diberitahukan? Tidak oleh Allah. Tidak diberitahukan. Inilah keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berikhtiar menjaga dirinya dari kemadaratan yang akan dimunculkan oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Lalu beliau tawakal ala Allah. Beliau bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, yakin Allah yang Maha Penolong. Maka betul Allah turunkan firman-Nya, "Idrib bi asaqal bahr." Pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut pun terbelah menjadi dua dan menjadi solusi bagi Nabi Musa alaihissalam, sehingga selamat dari Fir'aun, Haman dan bala tentara. Nah, ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan atau persoalan hidup, maka ikhtiarlah dengan ikhtiar yang maksimal, tapi ingat, barengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah Allah akan memberikan solusi yang terbaik atas persoalan hidup yang kita alami. Ingatlah, Allah bersamaku, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagiku. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Ini teladan dari Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Pak, teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu kita semuanya tahu sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana ujian-ujian yang begitu berat yang Allah timpakan kepada beliau, tetapi beliau mampu melaluinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan di antara kemuliaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau disebut imam bagi manusia. Keimaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam diantaranya dalam perkara tauhid. Di dalam perkara ujian beliau mampu melaluinya dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat, maksudnya segala ujian hidup yang dialami oleh beliau sepanjang hidupnya. Fa'atammahunna, maka beliau mampu melaluinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam digelari oleh Allah dengan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam Quran dan hadis dijelaskan hanya ada dua nabi yang mendapat gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan gelar atau disebut kekasihnya Allah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau sudah disebut kekasih Allah, berarti kedudukannya, derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Tapi di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
Yang paling tinggi adalah khalilnya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ujian Nabi Ibrahim itu apa, Pak? Cobaan hidup yang beliau hadapi ketika itu sama seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid di hadapan raja yang menyembah patung, bahkan mayoritas penduduk ketika itu adalah penyembah patung. Ternyata ditangkap oleh Namrud, diikat dengan ikatan yang keras, dilucuti pakaiannya, lalu akan dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Sehingga Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan dalam kitabnya, ketika itu Namrud menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar di berbagai pelosok negeri. Nabi Ibrahim lahir di mana, Pak? Beliau lahir di Babil atau Babilonia. Sebagian ulama mengatakan Kaldanin, salah satu daerah yang ada di Babilonia, yaitu Irak saat ini. Jadi beliau bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Arab, tapi orang Irak. Nah, ketika itu dikumpulkanlah kayu-kayu bakar di berbagai pelosok negeri Babilonia. Berarti apinya besar atau kecil? Apinya sangat besar. Nah, ketika akan dimasukkan ke dalam api yang besar itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baiknya penolong. Padahal dalam situasi, kondisi, persoalan, masalah, cobaan hidup yang sungguh sangat berat, antara hidup dan mati, beliau yakin kepada Allah. Allah lah yang maha memberikan pertolongan dan Allah maha pelindung. Allah turunkan mukjizat ketika itu, ya nar, hai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam qadarullah, Allah takdirkan selamat karena api yang membakar beliau sama sekali tidak terasa panas oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin hadirat iman rahimahullah, setelah ujian itu apakah Allah tidak menguji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau diuji dengan ujian-ujian yang lebih berat lagi, tetapi beliau mampu melaluinya dengan sebaik-baiknya, fa'atammahunna, sehingga disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Dan apakah setelah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, lantas Nabi Ibrahim jauh dari Allah? Tidak. Tapi beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah, pelajaran bagi kita dari teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita diuji dengan berbagai ujian yang berat, cobaan hidup, persoalan, masalah hidup, maka dekatlah kepada Allah, bukan justru menjauh dari Allah. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, dekatlah kalian kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Dekatlah kepada Allah ketika senang, maka Allah akan dekat kepada kita ketika kita sulit. Jadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, jangan hanya sebatas ketika dalam keadaan sulit, tapi dalam berbagai situasi dan kondisi. Mun aya butuhna kakarek ingat ka Allah. Ketika mendapatkan kesenangan jauh dari Allah. Nah, ini jangan sampai ada dalam diri kita. Tapi mendekatlah kepada Allah, maksimallah dalam ibadah dalam berbagai situasi dan kondisi. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Ada berapa ibrah pelajaran dari 3 nabi tadi? Yang pertama, perbanyaklah
membaca kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Yang keempat, yang keempat, berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal. Yang kelima, bertawakallah kepada Allah. Baru yang keenam tadi, maksimallah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Allah pun akan dekat kepada kita kapanpun dan dimanapun. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, itulah kajian kita pada pagi hari ini, yaitu solusi menghadapi cobaan atau masalah, terutama saat ini di tengah-tengah pandemi. Tentu kita menghadapi cobaan masalah hidup yang tentunya masing-masing dihadapkan pada persoalan masalah yang berbeda-beda. Tetapi mudah-mudahan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semuanya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mohon maaf tidak bisa sampai jam 6 karena jam 6 harus ngaji lagi di Raja Wali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.